Of course, the latest and very important news comes from Tokyo. The rescript from Emperor Hirohito, his message to the people of Japan, in which he tells them that their cause is lost. Apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau benar begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negara ini. Kita harus menggunakan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Lembaga Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 20.00 WIB. Jepang memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Teman-teman, apakah sudah mendengar berita Jepang? Belum, kawan. Lantas, dari mana kau tentang itu? Saya dari Sukari, tadi bersepupu dengan Syahriat. Dia mendengar siaran radio yang mengumumkan berita Jepang. Berarti sekarang negeri kita dalam keadaan maximum power. Benar. Saya mau mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Kalau gitu kita harus segera membagi tugas. Rikana dan Khairul, kalian segera pergi ke kediaman Soekarno. Dan saya dan Bung Darwis bergerak untuk memerintahkan semua pemuda untuk segera merebut kemerdekaan Indonesia. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Kau kira memproklamasikan kemerdekaan itu mudah? Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sana dan potong malam ini juga. Tak perlu kau menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah sekutu dan tak ada kekuasaan di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat kejadian ini. Jepang adalah mantan silam, Bung. Belum lagi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara telah sanggup dan merasa sudah bisa, mengapa datang kepada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa tidak Anda sendiri? Apakah kita harus menunggu jadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini sendiri. Mengapa harus menunggu? Mengapa harus menunggu jadi emas itu? Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan semelintir ini takkan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba, perlihatkanlah padaku. Mana bukti yang tak kau pikirkan? Apa yang kau lakukan jika terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan banyak korban para wanita dan anak-anak? Bagaimana cara kita untuk tegak, untuk mempertahankan kemerdekaan kita dengan kekuatan kita sendiri? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula rakyat kita merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Inilah, Bung. Inilah saat yang sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah. Tapi berikan kami waktu berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih, Bung? Para pemuda menuntut memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang paling penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi nanti di sidang PPKI. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikirannya terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, kalau begitu kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Jadi, setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi. Kali ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI mendatang. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa.
mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengamankan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00 WIB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudara kau seperti ini? Kami bermaksud membawa Bung Hatta dan Bung Karno itu bersama kami ke tempat pengasihan. Tempat pengasihan? Ya, Bung Karno. Apa yang saudara maksudkan? Kami akan membawa kalian ke tempat pengasihan agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut ya. Sebentar. Sebaiknya Bung Karno membawa turut anak dan istri ke dalam perjalanan kami dan memastikan keamanan. Oke, baiklah. Saya akan menjadi mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8.00 pagi. Apakah kalian tahu di mana Soekarno dan Hatta? Maaf, tapi sepertinya saya tidak tahu. Katakan kepada aku di mana mereka sekarang. Maka aku akan menjamin keselamatan untuk mereka jika mereka sampai dan kemerdekaan untuk kalian untuk esok hari. Kankah ada kesempatan itu? Kau bisa percaya padaku. Baiklah. Kami akan menunjukkan tempatnya dan mereka ada di Rengas Dengklok. Jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bu. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah proklamasi masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI mendatang. Memang benar demikian, Bu. Tapi kami semua berpendapat. Mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak sendiri dan kekuatan kita sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bu. Kami ingin merdeka tanpa campur Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya sebuah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan terus menunggu janji itu? Kita perlu merdeka, Bung. Demi rakyat-rakyat yang telah dijajah di tanah air mereka sendiri. Kita perlu merdeka. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan lagi, oke? Shodanko Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Saya setuju dengan yang mereka yang katakan. Apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, tentu akan ada jalan keluarnya. Lagi pula para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang menolak proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keadaannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah mulai bersiap-siap? Jika memungkinkan, ya, kita akan melaksanakannya esok hari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita akan membicarakan masalah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Kita belum tempat untuk membahasnya, Bu. Hari sudah malam.
Dan tak mungkin Jepang bisa kita untuk kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak menjalankan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah bendera Jepang bersama nama Maeda. Bagus juga ide, Bu. Mari kita berangkat. Mari. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, Laksamana. Malam, ada perlu apa ya? Kami mohon maaf mengganggu Anda. Kami semua membutuhkan tempat untuk membicarakan proklamasi esok hari. Benarkah begitu? Benar, Laksamana. Kalau gitu silahkan gunakan ruangan yang kalian inginkan. Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Saya ingin izin istirahat dulu. Silahkan kalian gunakan ruangan yang kalian inginkan. Terima kasih, Laksamana. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI kan lembaga hubungan Jepang. Tadi kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika proklamasi ini ditandatangani oleh semua hadirin yang datang saja? Seperti Amerika dalam deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Lalu bagaimana jika Anda dan Bu Hatta saja yang menandatanganinya sebagai wakil dari para bangsa Indonesia? Sudah bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan dan menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara pun diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, Bu. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di saat-saat yang cukup mengurus pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Alhamdulillah sudah, Bu. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menyiapkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Sebentar Ibu cari dulu. Yang
ada hanya kain merah dan kain putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa, Bu. Buatlah bendera yang sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang sangat bagus. Sangsaka yaitu bendera pusaka dan warnanya yang merah dan putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Sudah, sebaiknya sekarang Bapak bersiap untuk pidato yang nanti akan Bapak baca pas proklamasi. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei, kalian! Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. tibalah saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih ini.